Salam, selamat siang semuanya. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Nusa Tenggara Rote, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Manajemen Semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Ibu Evelyn Susana Sanu, SSI MM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, jenis-jenis koperasi, peran dan fungsi koperasi. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Antonia Garkabaya dengan NIM 2202-1002. Selanjutnya Yuliana S. Amun dengan NIM 2202-1008. Lalu yang berikutnya Bona Ventori Wekodi dengan NIM 2202-1003. Selanjutnya Clara Abraham dengan NIM 2202-1012. Dan berikutnya Hilary Arweni dengan NIM 2202-1019. Dan yang terakhir Jacqueline Saulis. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis koperasi, peran dan fungsi koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi berdasarkan jenis usahanya secara umum terdiri dari yang pertama koperasi simpan pinjam, dan yang kedua koperasi serba usaha, dan yang ketiga koperasi konsumsi, dan yang keempat koperasi produksi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yang menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman anggota yang menabung. Dan yang kedua, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya unit usaha simpanan pinjam dan unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat. Dan yang ketiga, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan dan pakaian dan perabot rumah tangga. Dan yang keempat, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya memproduksi barang dan menjual secara bersama-sama. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi koperasi. Koperasi konsumen sesuai namanya. Koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis. Sehingga sekilas tempat seperti tempat toko biasa, bedanya keuntungan yang didapatkan dari penjualan akan dibagi kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang dibeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa. Koperasi produsen sesuai namanya. Koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggota, misalnya koperasi peternak sapi menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebih menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produsennya dengan harga layak. Koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan
bagi anggotanya, misalnya koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syaratnya yang mudah dan bunga yang rendah. Koperasi serba usaha. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam koperasi. Seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha. Koperasi berdasarkan keanggotaannya. Koperasi unit desa. Koperasi unit desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama, benih, alat pertanian, dan memberikan penyuluhan teknis pertanian. Yang berikut, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang disebut KPRI adalah koperasi yang beranggotakan pegawai atau karyawan yang bekerja dalam lingkup pemerintah Republik Indonesia. Yang berikut, Koperasi Sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti buku pelajaran, alat-alat tulis, makanan, dan lain-lainnya. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa. Kemudian peran koperasi dalam perekonomian Indonesia, yaitu membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat dan umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Peran koperasi Indonesia juga dapat dilihat dari lambang koperasi yang memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, purna bergigi, yang berarti upaya kerja keras yang ditempuh secara terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi anggota koperasi dan memenuhi beberapa persyaratan koperasi. Yang kedua, rantai. Lambang ini memiliki arti bahwa ikatan persatuan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik koperasi tersebut. Yang berikut, kapas dan padi. Kapas dan padi memiliki arti bahwa kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi tersebut. Yang berikut, timbangan. Gambar timbangan melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi. Ini menjadi simbol hukum dan merupakan bagian penting dari lambang koperasi Indonesia. Yang berikut, bintang dalam perisai. Gambar bintang dalam perisai merupakan landasan ideal dari koperasi sendiri. Gambar ini menunjukkan bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mempercantik nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, mendengarkan suara hatinya. Yang berikut, pohon beringin. Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi, dan pohon beringin melambangkan hal tersebut. Yang berikut, tulisan koperasi Indonesia. Tulisan koperasi Indonesia melambangkan bahwa koperasi yang dimaksudkan adalah koperasi dari rakyat Indonesia
Yang berikut warna merah dan putih yang merupakan latar belakang lambang Koperasi Indonesia. Berwarna merah dan putih menggambarkan sifat-sifat nasionalisme negara kerakyatan Republik Indonesia. Fungsi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perokoperasian, fungsi koperasi yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dan upaya peningkatan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, berkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.